Tapi kenapa berpihak ke perempuan? Kan bisa jadi kan ya perempuan yang salah gitu. Itu pertanyaan. Salah satunya. Yang paling unik, yang paling unik kok bisa gitu? Mungkin salah satu, ini agak ekstrim ya. Ini Apa juga adalah sebab kenapa kita take down menterinya. Fadlan Abror yang sering dikenal dengan Dulgap adalah konten creator yang aktif di media sosial terutama TikTok. Konten yang berhubungan dengan motivasi relationship menjadi ciri khas bagi konten creator yang satu ini dan tak jarang menuai kontroversi. Dengan ratusan ribu pengikutnya di TikTok, apakah ada cerita menarik yang pernah dialami dirinya? Yuk kita simak ceritanya di Temenin Ngobrol bareng Bang Dulgap. Temenin hadir. Karena kamu layak ditemenin. Bareng aku Nadia. Dan aku Citra. Seneng banget tadi kita sudah menyaksikan VT dari salah satu konten creator pria yang selalu menyuarakan hati para perempuan. Pokoknya kalau lagi denger dia berasa dibela. Ada Bang Dulgap. Halo, Bang Dul. apa kabar, Nadia? Kita seneng banget ditanya, biasanya kita yang nanyain bintang tamu. Oke. Jadi kita merasa spesial. Kabar baik Bang Dulgap? Alhamdulillah baik. Kak Citra apa kabar? Baik. Bang Dul, makasih ya sudah hadir di Temenin. Terima kasih sudah ngundang juga. Kita suatu kehormatan bisa ngobrol sama Bang Dul karena Bang Dul ini adalah salah satu content creator yang selalu berada di pihak perempuan. Setuju? Setuju. Dan Apalagi sampai- sudah berkeluarga ya Kak? Iya benar, berasa banget di aku kayak waduh, ini orang ngebela nih, nonton terus pokoknya. Bang Dul, kita pasti pengen tahu nih sebenarnya apa yang memicu Bang Dul itu akhirnya buat konten tentang perempuan dan relationship. Jadi Kak Citra, Nadia, kita flashback dulu ya ke 2020 waktu itu zaman pandemi. Kita WFH dan banyak orang WFH dan banyak orang tidak punya banyak waktu tiba-tiba. Dan alhamdulillah istri gue tipe yang memicu suaminya supaya nggak berpaku tangan, nggak ongkang-ongkang kaki. Udah tau WFH banyak waktu malah ngedrakor, malah main game gitu ya, malah nggak ngapa-ngapain. Jadi dia nge-push kita, memicu kita untuk do something productive. Dan di antara beberapa hal yang kita usahakan, alhamdulillah naik si TikTok ini berikut berat badan kita. Itu udah pasti semua orang nggak sih? Kak Citra juga nggak? Waktu itu kayak mau ngapain lagi nggak? Selain sih? makan. Iya. Soalnya Oke. stres kan, nggak bisa kemana-mana. Tapi jadinya produktif buat Kak Fadlan untuk membuat kegiatan yang gimana supaya bisa berdampak oleh banyak orang. Jadi kalau pertanyaannya berdampak buat banyak orang, kita sengaja pilih tentang relationship. Itu Karena- kenapa tuh? Apakah karena terlalu relate sama kehidupan sehari-hari atau? Jadi sebenarnya itu adalah bentuk kemirisan, Kak. Gue pribadi miris, gue ngelihat, gue dan Siska juga ngeliat miris karena sekarang zaman media sosial, semua orang main media sosial dan sekarang seolah-olah breaking up dan divorce itu hal yang common, hal yang normal. Itu It feels like it's normal today. Yeah, that's the point. Apa ya, almost feel like udah nggak ada perjuangan di situ gitu. Sebenarnya kan relationship itu berjuang, mau menikah, mau teman-teman yang dating itu berjuang. Dan di zaman sekarang kayaknya semuanya break up segitu mudahnya, karena orang baru segitu mudahnya sehingga udah kayak pindah-pindah aja A ke B ke C ke D, segampang itu. segampang itu ya. Dan Tapi itu kenapa berpihak ke perempuan? Kan bisa jadi kan ya perempuan yang salah gitu. Itu pertanyaannya. sebenarnya nggak juga Kak Citra, karena pas ada case sebuah selebritas yang lumayan terkenal yang dia menyelingkuhi partner prianya, kita defend di prianya di situ. Tapi kenapa perempuan? Karena memang in most cases, bukan all cases ya, in most cases perempuan yang kebanyakan tersakiti. Dan kebetulan gue melihatnya dari sudut pandang laki-laki, dan yes, I know guys. Tapi Kak Fadlan atau Bang Dul sih kita bisa Bang Dul aja, Bang Dul aja ya. Soalnya Iya. Instagramnya Fadlan juga kan namanya. Fadlan Alabdar Dulgap. Iya. Nah, Bang Dul itu tapi sebenarnya banyak nggak sih para perempuan yang misalnya mengirimkan direct message curhat karena melihat Bang Dul ini sangat cocok untuk jadi motivator para perempuan di sana yang tersakiti gitu. Banyak nggak?
Jadi surprisingly Iya. dari pandemi itu kita alhamdulillah mulai naik, viewers mulai naik, yang awalnya nggak ada viewers dan otomatis followers juga naik dan DM juga masuk. DM banyak sekali DM yang kita nggak kenal dan awalnya kita balas-balasin. Lama-lama nggak ada waktu, kita juga alhamdulillah orang kerja dan kadang-kadang DM itu kebanyakan minta mencari pembenaran, nggak benar-benar mencari solusi, sehingga sempat kita waktu itu bikin Linktree lah. Linktree-nya tuh apa tuh untuk? Special session buat one-on-one. Itu di email. Oh iya. Oke. Jadi DM or WhatsApp? Lebih ke WhatsApp. Jadi dia bisa klik itu link untuk itu paid of course paid ya. Dan itu bisa one-on-one by WhatsApp, by phone call atau by video call. Nah, kita juga penasaran nih sudut pandangnya kan Kak Bang Dul ya. Dul. Aku suka ketukar Kak Fadlan atau Bang Dul gitu Iya, ya. namanya banyak sekali ya. Bang Dul, sudut pandang Bang Dul sama sekarang kan banyak banget fenomena gimana tuh laki-laki dan perempuan. Orang-orang itu menggaungkan bahwa ya udah laki-laki dan perempuan itu tuh sama aja gitu porsi pekerjaannya, bahkan laki-laki justru memperkerjakan pekerjaan perempuan misalnya rumah tangga. Itu kan bagi kita ada orang yang berpikir kayak wajar, ada juga kayak berpikir enggak orang istri aja tuh pekerjaannya ya di rumah, merawat anak. Bang Dul tuh tipikal yang di pihak mana nih? Sebenarnya yang pertama adalah ini kan sangat personal ya. Kita Betul. bicara case by case keluarga orang. Yang pertama adalah what I believe in adalah gender roles. Gender tuh punya role masing-masing, punya peran masing-masing. Betul. Tapi yang kunci kedua adalah kontribusi. Iya. Mau apapun kerjaan kita apapun, kita nggak tahu rezeki kita sampai mana ya kan, tapi yang penting kita ada kontribusi. Nggak tiba-tiba kita nggak bisa melakukan A, terus kita give up, nggak ngapa-ngapain. Kita bisa contribute something kok. Bahkan laki-laki yang mungkin nggak sama income dengan perempuan. Iya, itu banyak tuh isu seperti itu tuh. Banyak komen-komen yang seolah-olah menyerang cowoknya harus A, B, C, sehingga quote-unquote jadi toxic masculinity. Sebenarnya kita nggak perlu pusing. Yang penting kita masih contribute. Once kita nggak contribute, itulah di mana kehancurannya. Oh iya. Jadi sebenarnya nggak perlu dengan kata orang, kontribusi itu yang penting. Tapi tadi kan Dok sempat bilang buka Linktree, orang ada nggak salah satu kayak cerita yang kayak mengenal sampai sekarang kayak rasanya tuh kayak unik banget gitu. Ada nggak? Oh my god. Kalau unik banyak banget. Salah satunya. Yang paling unik, yang paling mengenal di hati. Kok bisa gitu? Mungkin ini agak ekstrim ya. Ini Apa juga adalah sebab kenapa kita take down tuh Linktree-nya. Jadi kita ada cowok curhat lah. Awalnya kita positive thinking, dia pengen short ngobrol, mungkin broken heart, mungkin dihianati perempuan. Turns out dia ngobrol sama kita by phone dan dia fantasize about it. Dan dia ini mungkin bisa dihasil meracap di situ. Berfantasi. Meracap. Meracap Itu tuh. bahasa Indonesia meracap itu. Onani. Laki-laki kontak kita voice call dan itu pas saya di kamar, gue di kamar dan ada istri gue. Tunggu, itu Bang Dul itu tahu, mohon maaf dia onani, itu dia yang menyampaikan, ada suara desahan atau Jadi gimana nggak gitu, langsung ngeri ya, banget. dia orang ini kebetulan Mas ini cukup frequent, kayak sebulan 2 kali kontak kita. Awalnya ngobrol curhat, broken heart segala macam. Kalau dia punya kecenderungan suka hal-hal yang feminim, dia cerita dan keluarganya against it. Dan awalnya kita dengerin, kita kasih masukan, kita kasih penguatan lah gitu ya. Sorry, itu Bang Dul berarti message berdua gitu, maksudnya kayak teks Voice call, dia selalu voice call. Oke. Banyak yang curhat by WhatsApp juga ada, banyak juga yang by phone dan dia cukup frequent. Oke, lanjut Bang. Terus? Nah, dan kesini-sini obrolannya agak lebih intimate dan I can hear him, moaning. Ya. Oh Itu agak my geli ya, God. maksudnya sama ya kan doang itu kan normal ya, jadi kan pasti agak geli. Iya, dan dia moaning dan all I did was this is just a session and Tapi itu after this, maksudnya gini, Speechless. responnya Bang Dul apakah direspon secara kasar? Kan laki-laki kalau lihat kayak gitu kan sontak gitu kan. Kasar kah atau kayak pelan-pelan supaya beliau juga paham bahwa ini tidak baik gitu? yang jelas dia nggak
explicitly state dia ngapain ya kan. Jadi in his mind yang dia tahu gue ngedengerin curhatan dia, ngerti nggak? Oke. Jadi gue tetap in my role ngedenger curhat dia. Tapi what he didn't know, I know what he did. Aduh, Ngerti nggak? oke. Jadi dari situlah si Linktree ini dipiadakan Yes. dan Aduh, itu agak trauma bahagia juga ya. bahaya ya. Karena pas kita ngasih omongan dia moaning. Aduh. Dan Apalagi suaranya Bang Dul nih tegas banget gitu loh. Laki banget kan. Gitu kan. Bang Dul tapi dari itu nggak trauma kan untuk buat konten maksudnya? Enggak, it's just people, you know. Oke, is it people, you know? Kayak gue lagi interview sama kayak bule, ngerti nggak sih? Iya, aku lagi sama Nas Daily. Oh my god. Bang Dul, tapi dari cerita unik tadi, ada nggak sih yang Bang Dul tuh angkat menjadi kontennya Bang Dul? Karena kan banyak banget tuh cases yang Bang Dul hadapi gitu ternyata pas buat Linktree. Sebenarnya memang banyak case yang dicurhatkan itu kita otomatis nggak langsung bikin konten ya. Biasanya kita dan nggak kita ngomong ke teman-teman, paling nggak kita Coba ceritain. bahannya jadi pilot Ada ke nggak? istri. Ada nggak Iya. ceritain dong? Ada. Apa Satunya tuh adalah salah satunya? jadi ada yang curhat, dia baru menikah tapi nggak disentuh sama suaminya. Quote unquote nggak disentuh sama suaminya Sama sekali. at all. Oke. Cuma sekali di awal, terus sebulan sekali, terus enggak. Oke. Dan dia curhat karena dia baru menikah, dia beranggapan berharap banyak lah, punya ekspektasi dengan pernikahan Iyalah, pria sudah ini. menikah gitu ya. Turns out dia nggak disentuh. Dan dia Alas. curhat. Dan itu agak awkward. Iyalah Kak. Agak awkward. Setelah itu gue bikin konten mengenai porn and masturbation and how it affects guys sexualism. Jadi ya gitu. Semakin cowok-cowok ini terekspos sama easy porn, easy dopamin ya, ibaratnya sekarang dibilang easy dopamin yang nggak perlu effort, itu semakin gampang, semakin tidak terangsang lah cowok Jadi itu konten-kontennya berhubungan. Dul tuh banyak banget terinspirasi dari cerita-cerita para followers yang DM yang Tapi sebenarnya bisa menjadi solusi buat mereka yang curhat ke Bang Dul ya. Ya kayak contohnya tadi gitu. Akhirnya Bang Dul naikin jadi konten. Dan itu banyak yang nonton dan banyak yang komen. Apalagi Jadi sebenarnya udah case isu-isu itu bukan unik ke perempuan ini, bukan unik ke rumah tangga ini, mungkin banyak rumah tangga juga seperti itu. Casesnya ini kayak unik aja gitu ya. Setelah kita up, ternyata banyak juga rumah tangga lain yang istri-istrinya menyorot hal serupa. Dan itu memang penyakitnya cowok. Oke. Aku nih cowok-cowok nih. Iya nih cowok-cowok nih. Kebetulan pada belum nikah semua. Oh. Makanya dari tadi tuh ngebayangin gitu ya. Dan what's unik adalah zaman kita sekarang itu paling gampang terekspos sama nude. Iya. Imagine 1000 tahun yang lalu. Lu bisa lihat nude kalau lu adalah seorang raja. sekarang tuh kayak Yes. free aja. Atau lu cuman punya, atau lu tuan tanah lah. Sekarang kita mau jalan kemana juga ada aja nggak sih Bang? 100-200 tahun yang lalu, kecuali lu saudagar, lu nggak bisa ngeliat nude. Iya. Paling satu doang nude yang bisa lu lihat istri lu. Atau Ya, budak yang lu, let's say beda lu punya banget. Ya, budak. dan Beda saat banget. udah ketergantungan itu adalah saat lupa kalau ada yang realnya di depan mata. Karena untuk berhubungan suami istri, buat yang belum menikah nih teman-teman, Iya oke. butuh effort. Effort. Sorry, butuh effort apa nih yang maksudnya yang belum nikah nih? Effortnya apa nih maksudnya? Warming up. Iya. Iya. Itu kenapa ada Oh my God, itu so kenapa ada vulgar. lingerie, itu kenapa ada permainan-permainan. Kenapa ada toys? Kenapa ada Iya. Gitu. warming up? I Tapi don't kan want to kamu be belum so menikah. explicit in this topic. Ega biasa aja, makanya kemarin pas kita lagi ada konten ini ya, apa namanya, cobain apa torpedonya kambing yang panas Ega. Tuh ada pertanyaan tuh, Kak Cita menunjukkan kepada Kak Fadlan atau Bang Dulgap. Oke, jadi realitanya tuh Bang Dul, di konten sama kehidupan nyata gimana? Sama nggak? Ya, sama nggak? Jadi yang mesti teman-teman tahu ya, ini based on experience. Jadi apa yang kita bikin di konten itu adalah kehidupan kita based on experience. Jadi pernah ada hate comment lah, dibilang, Emang ini si orang ini apa sih kualifikasinya? I don't have any qualifications. Gue bukan PhD, gue bukan sarjana psikologi segala macam, but I've been through this life, dan alhamdulillah gue sama bini gue udah dari 2007 kita, dan what I know nggak banyak
teman-teman seusia gua atau mungkin di bawah gua yang lebih muda yang berpacaran dari SMA sampai menikah itu nggak banyak. Itu jarang sekali loh Yes. zaman sekarang. That's from experience. Iya. Dan kita nggak putus nyambung. Oh, jadi bener. Manio kita nggak putus nyambung. 2007. Oh, jadi Bang Cuma Dul berantem aja ya Yes. kan? Jadi Bang Dul ini Kak dari zaman SMA, sampai pacaran habis itu menikah dan alhamdulillah sampai sekarang. Awet, Masya Allah. Dan gue terinspirasi sama ada konten kreator, dia orang Pare, namanya Abdulism, almarhum, sudah almarhum pas pandemi. Beliau bilang, beliau cuma lulusan SMA, tapi beliau berani bikin konten mengajar bahasa Inggris, dan dia pernah diserang juga sama netizen. Lu bukan lulusan luar, kenapa lu sosok ngajar bahasa Inggris? Dan kata-kata dia ngena banget di gue. Dia bilang, lu bisa bahasa Inggris, lu bisa ngajar bahasa Inggris. Lu nggak perlu lulusan luar, lu nggak perlu sekolah. Selama lu bisa bahasa Inggris, lu bisa sharing ilmu lu. Sesedikit apapun ilmu lu bisa sharing. So, gue terapin ke diri gue, gimana sesedikit mungkin yang gue tahu, gue coba sharing. Alhamdulillah orang pilih. Oke, dan itu yang menjadi motivasi Bang Dul ya untuk ya udah kenapa gua nggak coba aja. If you Dan don't ternyata try, you sekarang will banyak never banget know kan viewersnya. apa yang akan terjadi. Even itu nggak nyoba, Nat. Iya sih. Itu pandemi, gue dipacu untuk produktif, kita bikin, kita sharing, kita lihat kemirisan apa yang ada di masyarakat, dan itu very sad. People don't fight anymore for Pernah their nggak love. kontennya di take down karena mungkin ada kata-kata yang menyinggung? Iya. Atau ada nggak sih public figure juga yang ikutan komentar nggak Iya. setuju, kayak nggak suka nih sama pernyataannya Bang Dul? Pasti kan ada pro kontra. Ada tuh, aku pernah baca soalnya. Ada, alhamdulillah beberapa selebriti juga banyak yang komen, dan ada juga yang take down baru ini. Jadi orang ini salah satu pembesar lah di daerahnya, case-nya KDRT membuat pasangannya meninggal dunia. Oke, yang rame kemarin ya. Gue nggak bilang yang mana, tapi meninggal dunia. Oke. Ya, dan karena sudah tertangkap dan sudah tersangka, kita publish mukanya, wajahnya. Karena sudah jelas salah. Sudah jelas salah, sudah tahu jelas orang-orang salah. ya. Udah tahu kalau belum jelas masih praduga bersalah ya enggak dong. Kita tutup matanya Itu yang segala jelas macam. salah. Itu di take down di TikTok. Tapi di IG alhamdulillah booming. Wow. Oke, ini mumpung ada master quotes ya, Yes. bikinin dong kata-kata buat aku dan Nadia. Iya Buat dong, yang Nadia dulu. menggambarkan aku. Misalnya aku nih masih single ya. Kalau bahasa para uti, singlelillah. Iya ada, buat para uhti. Kira-kira quote apa yang tepat buat aku yang saat ini sedang, aku nggak menunggu sih, tapi aku tuh selalu merasa yakin bahwa ada loh jodoh aku, cuma belum dipertemukan aja. Sebenarnya Nadia ini udah kayak adik buat gue. Gue spend waktu cukup banyak sama Nadia, walaupun belum kenal setahun, tapi udah cukup banyak spend waktu sama Nadia, dan gue punya 3 pesan sebenarnya, bukan quote, 3 Aduh, pesan. deg-degan Yang nih. pertama, Oke. jangan luangin waktu quote unquote untuk mengasihani diri sendiri. Oke. You are not the most miserable person in this life. Lu bukan yang paling menyedihkan di hidup ini. So stop galau berlarut-larut, sedih berlarut-larut, curhat berlarut-larut. Secukupnya aja. Yeah. Galau boleh, sedih boleh, curhat boleh, tapi secukupnya aja, jangan berlarut-larut. Kedua, self love. Self love itu sebuah umbrella term. Di dalamnya ada self improvement. Kita bicara soft skill, hard skill, inner beauty, outer beauty. Ketiga, tidak semua orang berpasangan bahagia, dan tidak semua orang tidak berpasangan tidak bahagia. So, jangan ngoyo, jangan mengejar-ngejar quote-unquote cinta, mengejar-ngejar cowok, merendahkan standar sendiri supaya dapat cowok, no. Yes. Atau buat cewek ya, buat cowok juga jangan merendahkan standar lu buat dapat cewek. Ya, paling gampang untuk set standar adalah berkaca, bercermin. If you were a girl, if you were a boy, would you date yourself? Ngerti kan? Kalau lu cowok, masih lu sama diri lu sendiri. Iya. Masa lu malas, lu tau lu mager, lu pengen cowok yang rajin? Hello? Iya. Ya. Lu nggak Harus berusaha. Lu nggak mau, lu malas-malesan, lu pengen cowok yang kerja keras. Iya. Lihat dari diri lu Lu dulu. jarang olahraga, lu nggak mau jaga makan, lu pengen cowok yang six pack. Come on. Mirroring yourself ya. So, punya ekspektasi baik, punya standar juga baik, tapi please mirror to yourself. Dan jangan merendahkan standar, karena tidak semua yang berpasangan bahagia, dan tidak semua yang tidak berpasangan tidak bahagia. Saya udah punya istri pengen peluk. Maaf ya. Oke, sekarang untuk Kak Citra Oke. apa tuh? Untuk istri nih yang Buat Kak Citra LDM nih. ya.
Jujur, honestly, gue nggak punya pengalaman LDM, long distance marriage. I do have pengalaman di LDR, dan itu 5 tahun, Paris, Jakarta. Itu gap waktunya 6 jam. 6 jam ya. Dan di masa itu 2000 berapa ya? 2013, ya pokoknya 2008, 9 sampai 5 tahun, 14. Itu nggak ada WhatsApp. Dulu kita by Skype, Yap. dan dulu kita wall-wallan Facebook. Teman-teman yang zaman Facebook tahu wall Facebook, kita wall-wall di situ, dan kita setting waktu buat Skype. Jadi 2 pesan gue sebenarnya buat Kak Citra. Apa tuh? Yang pertama, dan buat teman-teman yang LDM atau LDR ya, komunikasi. Cuma kayak kalau bicara komunikasi agak terlalu vague, agak terlalu absurd ya. Komunikasi itu merangkum ekspektasi. Yang tidak diobrolin itu bahaya banget tuh, harus diobrolin ekspektasinya. Terus kedua, jangan sampai kita lost connection, lost contact, kita nggak tahu update-nya. Komunikasi itu penting banget. Ketiga, sekarang ada WhatsApp, bisa video call, voice call, WhatsApp kapanpun, dimanapun, so itu udah nggak ada issue lagi. Sebenarnya namanya nggak update, gue nggak update sama lu nih, kehidupan itu udah bukan alasan lagi. Iya. Keempat, komunikasi itu, bukan keempat, itu soal komunikasi. Yang kedua, yang terpesan gue adalah soal prioritas. Tidak ada orang sibuk, yang ada adalah mungkin kita atau dia bukan prioritas. Benar Iya sih, karena kalau dia tetap prioritas, kita jaga itu dua, itu komunikasi dan prioritas. Kalau dia tetap prioritas kita pasti make time buat dia. Iya. Dan itu yang gue rasakan waktu LDR dengan istri. Iya. Wow. So 2007, 2023, 5 tahun LDR. Tapi tidak ada putus sama sekali Tidak saat itu. betul sekali. Luar biasa. Susah ya kemisahnya. Beri applause yang meriah. Terima kasih Bang Dul ya atas pencerahannya tentang relationship, tentang cinta, dan juga pesan-pesannya buat adiknya ini dan Terima juga kasih, untuk sahabatnya ya, ini. Dul. Oke. Boleh nambahin nggak sebentar? Oh, boleh, apa tuh? Silakan. Gue cuma pengen ngasih pesan ke teman-teman yang nonton ini. It is okay to be a soft boy, tapi soft boy ke orang yang tepat. Ya, maksudnya it is okay untuk say sorry, it is okay untuk ngebucin, tapi ke orang yang memang appreciate lu gitu loh. Jadi bukan kadang-kadang kita di geng cowok-cowok nih, begitu kita punya pacar, terus kita spend waktu ke pacar kita atau ke istri kita dibilang suami takut istri lah. Kita bilang, apa sih lo digigit pacar lo, karena emang people come and go. Benar. People come and go, only one person stays with you until death. Karena orang tua akan ninggalin kita, anak akan pergi juga ninggalin kita, Pasangannya ya sama selalu kita bersama pasangan. Teman-teman come and go. Teman SMA, SMP lu, SMA lu yang hopeng banget, yang bro banget, Iya. will leave you eventually. Iya, Iya. anak juga kita punya. Even anak. they leave you Yes. or you leave them. Yes. Iya. Kita punya anak, dia juga akan pergi. Berdua itu yang penting. What's unique about partner ya, spouse ya, suami istri adalah kita awalnya bukan siapa-siapa loh. Iya, This is Orang tua stranger. kita It's totally stranger. Sayang sama kita karena kita darah dagingnya anaknya. benar. Anak kita sayang sama kita ya karena kita bapaknya, orang tuanya. Adik kakak kita sayang juga karena something. Jadi memang pasangan yang akan selalu menemani kita dalam jangka waktu yang sangat panjang. Yes. Sampai kita Dan mati. itu butuh effort. Dan Itu. itu yang lacking di society kita Nah sekarang. itu, jadi buat para pasangan di rumah pasti harus bisa saling effort. Kalau memang kita sudah menemukan yang tepat, nggak masalah untuk Never di-effort, dan stop juga kita dating harus your saling wife. effort. Yes. Terima kasih Kak.